Halo semuanya, selamat datang di tutorial Figma. Kali ini kita akan membahas tentang Figma Make. Ayo kita mulai dari sesi perkenalan terlebih dahulu. Figma Make ini dirilis pada Config 2025 dan masih beta. Hanya yang subscribe Figma yang bisa menggunakan fitur Figma AI. Figma Make menggunakan Claude Sonnet 4 sebagai modelnya. Berikut tampilan awalnya di sisi kiri untuk berkomunikasi dengan AI, di sisi kanan untuk melihat output dan code-nya. Beberapa action yang bisa membuat kita berkomunikasi dengan Figma AI seperti kita dapat paste frame dari Figma secara langsung sebagai referensi. Kemudian kita bisa upload gambar juga sebagai referensi. Lalu, kita juga bisa menggunakan guideline berdasarkan request yang kita mau. Contohnya, use base font size of 14 pixel. Ya, seperti ini. Oke. Lalu, ada juga action yang membantu kita untuk dapat inspect pada elemen ataupun komponen tertentu pada preview nanti, dan kita dapat mengeditnya langsung. Oke, next kita akan melakukan generate sebuah view sederhana untuk onboarding flow. Kita menggunakan dua metode from. Kita pertama menggunakan metode from sederhana seperti ini, generate a wireframe for a mobile onboarding flow. Ya, biarkan Figma Make mengenerate UI-nya. Mari kita tunggu. Oke, berikut hasil wireframe-nya. Selanjutnya, kita akan membuat from dengan metode skenario. Contohnya seperti ini. Di sini kita katakan, imagine you are a scenario X designer creating a mobile app onboarding flow and generate a wireframe based on best practice for user engagement. Oke, kita buat versi kedua dengan metode skenario. Oke, biarkan Figma Make mengenerate view-nya. Oke, setelah kita menggunakan dua metode, dengan metode from sederhana dan metode from skenario, kita akan membandingkan respon yang diberikan oleh Figma Make. Respon pertama, fokus kepada apa yang ingin ditampilkan. Jadi di sini respon Figma Make hanya fokus kepada apa sih yang ingin dibuat dan ditampilkan. Jadi tidak ada spesifik tujuan apapun. Namun, jika kita menggunakan metode skenario pada from, Figma Make akan merespon spesifik bagaimana view itu mempunyai tujuan untuk ditampilkan. Itulah kedua perbedaan metode untuk simple from dan skenario from. Mungkin ada banyak metode membuat from yang bisa kita lakukan, seperti metode dari Nick Babins, di mana from-nya akan terdapat konteks, description, platform, visual style, dan UI komponen to include. Jadi ini lebih komplit ketika kita ingin mengenerate sebuah desain. Lalu ada juga metode lainnya. Metode ini breakdown complex tasks into focus step. Jadi kita meminta dia melakukan step by step, di mana awalnya kita meminta AI untuk mengenerate simple UI, kemudian kita minta adjust, lalu menyesuaikan
sizing and spacing and others. Jadi step by step. Ya, itu beberapa metode yang bisa kita gunakan selain metode sederhana dan metode skenario tadi. Oke, kembali ke Figma Make. Setiap hasil generate ini, kita bisa melihat kembali versi yang sebelumnya telah kita buat. Jadi, ini bagaikan merestore previous version. Kita bisa mengklik versi yang mana, kemudian klik tombol restore this version, maka akan membuat versi baru berdasarkan versi yang di restore-nya seperti ini. Jadi ini versi pertama tadi yang telah kita buat. Kemudian jika kita ingin restore ke versi kedua, kita juga bisa melihat versi kedua lalu kita klik tombol ini. Maka secara otomatis akan membuat versi terbaru, namun tetap menggunakan versi yang sebelumnya kita pilih dari hasil restore-nya. Ya, ini adalah versi kedua tadi. Selanjutnya kita bisa melakukan inspect pada elemen atau komponen tertentu agar bisa diedit dengan cepat. Seperti yang saya katakan sebelumnya di awal, kita bisa menggunakan tools ini, kita bisa menggunakan action ini. Oke, contohnya kita ingin mengedit pada view yang ini, pada div yang ini, atau pada elemen yang ini. Kita bisa menggunakan AI untuk mengupdate apapun yang kita inginkan. Dan ini hanya terfokus pada elemen yang kita inspect saja. Kemudian kita juga bisa melakukan edit properties berupa warna. Contohnya kita mau ganti ke warna biru, atau kita ingin mengganti ke warna merah. Kita juga bisa secara langsung mengupdate corner radius-nya ataupun margin and padding-nya. Bahkan kita bisa langsung mengupdate melalui code. Akan diarahkan ke source code-nya yang berdasarkan apa yang kita inspect. Oke. Tahapan akhir kita bisa publish menggunakan random domain yang diberikan oleh Figma setelah kita klik tombol publish. Atau kita juga bisa custom domain, kembali ke Figma Make. Sama seperti produk Figma lainnya, Figma Make juga bisa di-share. Jadi tim terkait, kita bisa set apakah orang lain bisa melihat saja atau juga bisa mengupdate hasil dari generate sesuai kebutuhan. Ya, itu semua penjelasan singkat tentang Figma Make. Dan sebagai kalimat penutup, Figma Make ini bukan untuk membuat produk yang komplit atau UI yang komplit, tapi ini hanya sebagai starting point untuk kita memudahkan kita untuk brainstorming di awal. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.